Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Orang yang bisa melewati level itu dia yang menang gitu. Menangnya dapat apa? Dapat hikmah. Dan paling uniknya aku yang pernah unik itu di antara teman-teman itu sepeda aku bannya warna oranye. Bannya atau gigi rodanya? Bannya. Kenapa begitu? Jatuh? Aku nggak inget apa-apa, nggak ngerasain sakit apa-apa. Cuman aku inget ada darah netes. Aku gini ke rumah, bentol-bentol kayak gitu tuh, kena kentut hantu gitu loh, gitu. Dia lagi masukin sesuatu gitu. Terus aku tanya, itu apa gitu kan? Ini Alkitab. Aku tanya kan, kamu punya? Ya punya lah gitu. Dia kayak Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar metronom? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Salam, sebagai host konten POV atau Podcast of You. Selamat datang ya teman-teman metronom semuanya. Kali ini metronom akan diajak untuk menjelajah berbagai hal yang menarik, mulai dari kenangan masa kecil, keberagaman budaya, spiritualitas, hingga cerita horor yang akan membuat kalian merinding dan topik-topik menarik lainnya. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan? Tapi sebelum itu, tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini telah hadir teman-teman saya, ada Samuel dan Teh Salma. Halo. Samuel dan Teh Salma, apa kabar? Baik. baik. Ya, alhamdulillah. Mari kita mulai aja untuk podcast hari ini. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, kita masuk ke sesi 2 ya, metronom. Kita sedikit flashback dulu ke masa-masa kecil. Buat Teh Salma nih, bisa ceritain nggak dulu ada pengalaman atau permainan tradisional yang pernah kamu mainin atau yang pernah jadi favorit buat Salma sendiri? Permainan tradisional favorit aku itu lompat karet. Kalian Lompat pernah dengar karet. nggak sih? Ya, Pernah. lompat karet ya. Ya, jadi permainan itu tuh di alatnya tuh dari tali. Iya. Maksud talinya tuh dari susunan karet gelang gitu. Ya, yang disambung-sambungin itu kan? Iya, Ya. itu. Jadi nanti dua teman kita pegang ujung dan ujung, nanti kita lompat gitu. Nah, si permainannya tuh kita harus melewati level-level. Oh, ada yang level-levelnya? Iya dong. Level yang paling rendah itu dari mata kaki. Oke. Oh, jadi ada tingkatannya Iya, gitu ya? ada tingkatannya gitu. Terus level yang paling tingginya tuh kayak apa? 1 jengkal di atas kepala. Oh, di kepala gitu? Iya gini, Tinggi nah banget. iya gini. Jadi kita tuh harus bisa melewati level-level itu. Nah, orang yang bisa melewati level itu dia yang menang gitu. Menangnya dapat apa?
dapat hikmah. Wah, seru. Ya itu memang permainan yang umum banget sih buat anak-anak kecil ya. Ya. Nah untuk Samuel sendiri ada nggak permainan waktu kecil dulu yang jadi favorit atau yang pernah diingat dulu? Kalau jadi favorit sih banyak sih, tapi yang kurang lebih kayak Salma juga ya. Yeah. Pas kecil juga ada loncat tali gitu kan. Tapi dan pas kecil gitu kan biasanya anak cewek kan. Iya. Nah, di tempat aku itu kayak karena anak cowoknya juga FOMO gitu kan. Iya. Ikutan loncat juga. Dan kayak kayak gimana ya? Bahkan loncatan anak cowok kadang lebih tinggi Lebih gitu. tinggi, ya. Gitu Iya. daripada kayak si pada anak-anak ceweknya kayak apa sih curang gitu. Jadi itu juga sama ya pernah main lompat tali karet juga. Tapi yang paling berkesan sih sama aku bermain sepeda sih. Main sepeda. Karena kenapa tuh? ada apa ya? Ada satu yang bikin aku lumayan ini bakal jadi inget banget gitu. Iya. Karena ada momen ketika waktu itu orang tua lagi keluar kota Iya. karena pekerjaan gitu kan. Nah di saat itu kan ditugasin ke aku untuk jaga rumah gitu. Iya. Nah pas dia mau balik gitu kan, aku nggak di rumah gitu, lagi main di sepeda. Iya. Dan ternyata pada saat aku main sepeda itu udah perkirain nih kayak oh nanti bapak sama mama gitu kan bakal pulang mungkin jam 4 sore gitu Iya. kan. Ternyata mereka pulangnya jam 3 sore gitu. Oh, lebih cepat dari lebih perkiraan. cepat. Nah, dan di situ aku belum beresin rumah gitu. Jadi pas mereka pulang gitu kayak nemu rumah dengan seberantakan itu karena mereka kayaknya di luar kota ada semingguan gitu. Iya. Nah, jadi ya otomatis anak cowok sendiri gitu Iya. kan yang nggak terlalu lihai lah dalam Iya. mengurus rumah Iya. gitu kan, pasti berantakan gitu. Jadi pas ketika lagi main sepeda gitu kan, nah ada yang teman aku cepuin gitu. Kayak Parah banget itu. Samuel main sepedaan di sana tuh gitu. Dekat kali gitu kan. Iya. Nah, soalnya pulang langsung sampai di rumah, dilihat rumah nggak ada aku gitu kan. Nah, di situ bapak aku langsung nyari gitu. Iya. Langsung nemuin gitu kan dengan kayak bawa motor gitu kan. Ngelihat aku kayak dia cuma bilang kayak gini. Pulang gitu. dan Cuma itu satu kata doang ya. gitu Singkat, dong. padat dan jelas. Dan kayak di semua teman-teman aku kayak aku ngelirik teman-teman aku kan kayak ngodein kayak di dalam hati kayak aku pulang ya gitu. Langsung pulang gitu Iya, gercep iya. gitu sampai di rumah dia nggak ngomong apa-apa gitu karena mungkin capek gitu kan. Tapi nih dari mama aku nih mereka pasti dia ngomel gitu kayak ini aja nggak beres Ya. gitu. Jadi itu membuat aku kayak momen yang paling aku ingat gitu abis Ya. main gitu kan. Terus ternyata pekerjaan rumah belum selesai gitu kan. Jadi ya terus diciduk gitu sama Ya, bapak diciduk, sendiri. Jadi lumayan sangat teringat sih itu. Iya, itu memorable banget pasti ya. Itu umur kamu berapa? Di umur mungkin 10 atau 12 gitu. Itu masih SD. Iya, SD kelas 4 ya? kelas 6 mungkin ya. Oke. Dimodif-modif gak sepedanya itu kayak pakai gelas plastik yang ditaruh ban belakang Sering gitu sih ya. Untuk biar kayak ada motor kayak racing. apa sih knalpotnya kan. Ya. Nah, dan paling uniknya aku yang pernah unik itu di antara teman-teman itu sepeda aku bannya warna oranye. Bannya atau gigi rodanya? Bannya. Kenapa bisa Menyala warna banget. oranye? Menyala bangku. Kan kalau anak kecil kan pengen ngeliat mencolok gitu Iya. kan. Nah, aku milihnya yang bannya warna oranye gitu. Jadi kayak orang-orang tahu kayak orang jauh oh itu pasti Samuel gitu karena dia udah tahu dari Ciri bannya khas gitu. kamu. Iya. Jarang banget, nggak pernah dulu punya teman ban warna oranye sepedanya. Jarang ya? Gak ada, malah bukan jarang lagi Ya, aku loh. belum pernah nemu sih. Iya, itu emang aneh dan iya, Iya, iya. jadi ciri Dan khas unik. buat, iya, ciri khas punya sepeda punya Samuel gitu. Oh, seru-seru ya. Terus juga kalau nggak salah dengar dulu Samuel pernah trauma sama bola sepak ya kalau nggak salah ya. Iya. Kenapa itu? Boleh ceritain? Sampai sekarang sih masih trauma Sampai sekarang? ya. Masih sekarang. Jadi kayak ngelihat orang lagi main bola gitu di lapangan atau nggak berani mendekat gitu. Alasannya sih karena itu ya. Ketika pernah kayak ikut main bola gitu Iya. kan. Nggak tahu kenapa kayak bola itu kayak cinta banget gitu sama muka aku gitu. Kayak setiap kayak ada yang nendang atau mau apa ya
nge-shoot gitu kan. Iya. Nah, aku cuman diem atau lagi siap siaga gitu kan. Nah, dia pasti bola itu lari ke muka dan seringkali aku nggak expect gitu Iya. bakal lari ke muka gitu. Jadi ya pokoknya setiap lagi main pasti kena muka. Terus lagi nonton gitu kan, nonton Iya. bola kayak tanpa bersalah apapun gitu kan. Bolanya pasti lari ke muka gitu. Apes banget tuh kayak. Drill itu kayak udah kayak gitu kan. Pernah sekali momen kayak aku nggak nonton nggak main gitu kan, cuman jalan ngelewatin gitu kan, kayak jalan gitu kayak punten gitu kan mau jalan gitu kan, Iya. bolanya lari ke kepala. Kayak teman-teman aku pasti kayak, Sam, lu kayaknya nggak usah deket-deket sama bola deh gitu kan. Jadi kayak orang-orang temen aku kayak tak tahu gitu bahwa aku kayak muka aku kayak cinta banget sama bola gitu. Jadi bikin trauma aja sih. Mungkin ada magnetnya kali ya di muka. Masa ya main bola, bolanya selalu kena muka mulu. Dan itu lebih dari kayak 10 kejadian pernah terjadi gitu. Itu bukan sebuah kebetulan loh itu. Kayaknya ada. Nggak ngerti. Ada sesuatu mungkin. Iya. Waduh, apa ya? Itu jadi sebuah misteri aja. Jadi lah ya. mulai dari saya itu kayak kurang minat lah dengan bola. Kayak teman-teman lain kayak suka bola gitu kan. Kayak ngikutin apa liga bola gitu Iya. kan. Tapi karena aku kayak punya trauma sama bola itu sendiri kayak enggak dulu deh gitu. Oke, baik. Nah, aku mau tanya nih, itu sepak bola aja atau enggak misalkan Bola bola yang basket lain. juga sama? Cuman sepak bola, khusus sepak bola doang. Kalau yang lainnya enggak? Enggak. Aku suka main basket juga kan. Nah, basket aman-aman aja karena ya bolanya lebih gede kan. Iya. Jadi kayak lebih siap gitu kalau bolanya lari ke muka kayak lebih siap gitu. Kelihatan gitu. Nah, Iya, kan kalau- boleh pakai tangan juga. Ya, Nah. iya. Tapi kalau bola basket kena muka terus benjol juga itu pala. Kebentur terus bola basket. Kayaknya bakal itu deh, gepeng gitu. Jadi penyok gitu mukanya. Oke, kita ke next pembahasan ya. Pembahasan selanjutnya kita ada tentang budaya nih, Salma dan Samuel. Kita ke Teh Salma dulu. Gimana sih perbedaan budaya mempengaruhi cara kamu berinteraksi sama orang yang latar belakangnya berbeda sama kamu? Perbedaan budaya ya? Iya. Perbedaan budaya tentu aja gitu mempengaruhi cara aku berkomunikasi. Kayak Iya. misalkan di Bandung kan aku kebanyakan teman-temannya gitu, lingkungannya pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi ketika ke Tasik gitu, kebanyakan masyarakat di sana tuh masih pakai bahasa Sunda. Jadi mau gak mau ketika aku mau berkomunikasi sama orang-orang Tasik, aku harus pakai bahasa Sunda gitu. Terus kadang di Tasik tuh bahasa Sundanya tuh pakai bahasa Sunda yang lemes. Iya. Ya, sampai aku gak ngerti gitu artinya apa. Sampai nanya kayak, "Mama, ini artinya apa?" gitu kayak. Kadang aku tahu artinya maksud dari pesan yang mereka sampaikan, tapi kadang aku nggak bisa jawabnya gitu loh. Bingung bahasa Sundanya apa gitu. Saking ngemesnya bahasanya ya. Iya. Terus ada ini nggak kayak misalkan ayunan atau nada-nada yang beda di Tasik sama di Bandung? Kayak logatnya mungkin. Gak ada sih Nggak kalau ada. di aku ya. Paling cuma bahasanya lebih lemas ya. Iya, kebanyakan. Oke. Kalau buat Samuel sendiri nih, ada nggak pelajaran atau pengalaman yang berharga yang kamu dapetin dari berinteraksi dengan budaya lain? Kalau aku sih banyak sih ya. Kayak karena dari faktor pekerjaan orang tua kali ya. Karena dia sering bawa aku dari kecil kemana-mana gitu kan. Pernah di Bandung, pernah di Medan atau di mana pun gitu kan. Jadi kayak ketika aku pakai bicara gitu kan, pakai bahasa Indonesia, orang kadang nggak ngeh gitu aku dari mana gitu. Karena kadang aku kalau ngomong itu biasanya nyesuaiin sama itu loh, sama daerah yang di gitu. Kayak jadi kayak misalnya kayak ngomong seperti ini nih kan. Aku kan asalnya dari Medan nih. Kan nggak terlihat seperti orang Medan gitu. Terlihat kok. Serius. Enggak sih, Serius. Emang iya benar. Ya. Terus gimana? Nah, kayak gitu jadi setiap orang aku ketemuin kayak mereka kayak, "Hah? Dari Medan?" gitu. Kayak kurang, mereka kayak nggak Kamu percaya? Iya. Nggak percaya gitu. Kayak terus sama kayak di sana nih lumayan unik ya. Kalian tahu kan gimana logat Medan? Iya. Nah sebenarnya logat Medan itu sama orang Batak. Aku nih orang Batak Karo. Iya. Nah, dan Batak itu ada 6.
Iya. banyak kan. Jadi Tingkatannya kayak apa aja gitu? Hah? Tingkatannya, bukan tingkatan apa kayak Nama-namanya. iya beda perbedaan. yang paling aku ingat paling ya kayak Batak Karo Iya. itu aku, Batak Toba. Iya. Nah, Batak Toba itu yang kalian sering itu tuh sering dengar. iya dengar Iya. orang-orang Iya. Batak Toba. Iya. Gitu. Terus Pak-Pak, Batak Pak-Pak. iya Oke. Batak Pak-Pak, Simalungun, Iya. Mandailing Hmm. dan apa lagi ya? Lupa satu lagi. Nanti boleh di search aja di Google Google. kan ya. Ada kok. Nah, di situ kayak setiap logat-logatnya itu berbeda. Oh, tiap Batak itu beda-beda Iya. logatnya. Oh. Tapi Jadi- buat jarak dari Batak satu ke Batak yang lain jauh nggak? Kayak jarak daerahnya gitu. Jaraknya kayaknya lumayan sih. Kayak ke jarak satu yang lainnya kayak mungkin 4 jaman atau bahkan ada yang 6 jaman gitu. Iya, oh lumayan ya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau orang-orang yang di sana tinggal, dia bakal paham gitu dia dari mana karena kayak mana ya, logat itu lumayan mengental dalam suatu daerah tersebut Iya. gitu, dari dari 6 Batak tersebut gitu. Ada ciri khasnya Iya. masing-masing berarti ya. Kayak kalian yang tahu kan kayak Medan itu sebenarnya logat Medan kayak lebih belagu-belagu gitu kayak Ya. gimana ya contohnya? Ayo contohin dong. Contohin dong. Gimana sih? Lupa lagi. Ayo. Kau kayaknya kayak mana gitu. Nah, kayak kau kayak mananya gitu. Apanya kau ini gitu kan. Ya, itu. Tapi kalau logat Batak Toba itu lebih penekanannya lebih kayak keras gitu. Ya. Kayak kau kayak mana gitu. Kau kayak gininya gitu. Oh, beda ya dari Beda. dari logat itu kayak dari Coba contohin. Terus kalau lagi Batak Karo ini beda lagi. Kau kayak mananya gitu. lebih mendayu ya. Iya, lebih halus lagi. Iya, lebih halus lagi. Iyanya. Udahnya kemakan kayak gitu. Tuh, hampir sama kayak Sasunda ya kayak gitu ya. Iya, banyak Lebih ya. halus gitu. Kalau yang Batak Toba itu lebih keras kayak lebih tegas, galak orangnya gitu. Kayak lagi marah-marah gitu ya. Kayak- Makanya kayak sekarang kan lagi di Bandung nih kan, tetap aku kayak lumayan cocok lah dengan budaya Bandung gitu kan, lebih lebih ramah, lebih halus gitu. Iya. Walaupun ya sedikit banyak yang gitu lah ya. Kita paham ya kayak di sini. Oke. Banyak banget ya pelajaran yang kita bisa dapetin dari berinteraksi dengan budaya ya luar. Oke, jadi itu ya metronom. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari berinteraksi dengan budaya lain ya. Nah, biar suasananya makin enak, kita dengerin dulu lagu keren yang akan diputar satu ini. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
bengkak sampai aku nggak bisa makan. Kayak aku harus apa ya, kayak minum pakai sedotan dulu dikit-dikit gitu. Minum makannya gimana dong? Kayak makannya kalau nggak salah waktu itu kayak Promina gitu, itu juga sambil dikit-dikit gitu. Promina tuh yang biskuit itu kan? Enggak ya, bubur itu. Bubur bayi gitu kan. Iya, bubur bayi. Dan akhirnya ini masih ada bekas lukanya nih. Saya Kayak tidak melihat, tidak tahu. ada benjolan gitu. Ini harus disuapinnya dari atas gitu. Iya gitu. Itu. Itu sakit banget sih. Tapi kalian belajar naik sepeda itu di umur berapa sih? Aku belajar sepeda itu umur 5 tahun kalau nggak salah. Dulu waktu di rumah yang dulu di komplek di Bandung, 5 tahun tuh belajar roda 4 dulu lah biasa kan. Sepeda yang kecil gitu ya, buat anak kecil. Dari roda 4, roda 3. Kayak selang berapa lama? Setahun kayaknya, umur 6 juga udah bisa, umur 7 atau 6 udah bisa sepeda roda 2 kalau nggak salah. Terus ingat dulu pernah jatuh juga dari sepeda nih. Waktu umur 6 mungkin ini habis hujan-hujan, aspal komplek baru di aspal lagi kan, naik sepeda enak banget ya. Aspalnya baru di ini lagi, kayak mulus banget waktu nge-goes tuh. Nah, jalan aja biasa nge-goes biasa, tiba-tiba ada motor lewat. Pas dilihat ya tetangga rumah lah, cuma nggak tahu siapa, cuma ngeliatin doang gitu ke belakang. Tahu-tahu pas balik ke depan udah jatuh gitu duluan. Jadi dagunya langsung berdarah gitu, nangis depan rumah. Untungnya jatuhnya depan rumah gitu. Langsung ketahuan. Rumah gitu. Langsung langsung ketahuan sama orang tua gitu. Langsung disamperin. Gara-gara meleng dikit lihat motor lewat langsung jatuh. Ke distrik sama motor parah nih motor buat jatuh. Aku sih belajar naik sepeda karena itu hadiah dari mama, karena dapat juara 1. Bukan flexing ya. Aduh, sombong pas amat. masuk SD kelas 1 gitu kan, semester 1 terus dapat juara gitu kan. Nah, terus dikasih hadiah kayak kasih sepeda. Nah, dari situlah mulai belajar sepeda. Dan waktu itu pede banget gitu kan. Awalnya kan pakai sepeda yang roda 4 itu kan. Nah, pas dipakai ternyata selama udah lama gitu kan, roda 4-nya itu bengkok dan nggak kayak nompang gitu lagi. Oh jadi iya, roda belakang udah bengkok gitu kan, udah kayak udah. Jadi cuman jadi selama ini aku bawa sepeda gitu udah cuman pakai 2 roda gitu. Jadi pas udah ngeh kayak udah berani nih, ayo lari ke jalan gitu kan, maksudnya jalan itulah ya. Iya, jalan raya. Raya gitu kan. Jalan raya serem banget. Enggak, ya jalan itulah. Iya begitu. Nah, udah pede pas goes gitu kan, sek belum sampai mungkin 10 meter gitu kan, langsung jatuh. Kayak jatuhnya langsung kenapa? Kepleset. Bawa sepeda kepleset tuh gimana? Nggak tahu dah pokoknya. Iya sih, kayak Mungkin ada batu. Kalau orang kepleset ya karena ya tahu nggak sih kaki kepleset ya udah gitu. Ini kayak kegelincir mungkin ya. Oh iya, bannya ya. Iya, bannya gitu. Kayak langsung kayak ngedrift gitu. Aduh. Kayak ser gitu kan. Langsung kayak ser langsung. Untungnya itu kalian kan bagian muka kan, bagian kepala gitu kan. Aku enggak kayak refleks langsung nutup kayak ngelindungin gitu. Kepala gitu. Jadi cuman di sini waktu itu bekas lukanya. Refleksnya bagus. Refleksnya bagus. Mukaku. Gak apa tanganku. Tapi kayak dari dulu setiap kayak bawa motor, bawa apa gitu kan. Jadi kalau mikir langsung kayak please kalau jatuh harus lindungin bagian kepala dulu, muka. Yang lain cacat nggak apa-apa. Yang penting muka dulu gitu. Karena kayak kalau muka maaf ya, kayak kalau muka kayak mungkin kena luka atau kayak susah banget gitu pulihnya gitu. Dan kalau nggak bisa pulih kayak orang-orang langsung notice gitu, kayak langsung lihat gitu. Bisa kelihatan gitu ya. Mudah kelihatan gitu. Jatuh dari mana? Langsung ketahuan lah gitu. Kalau Teh Salma sendiri kapan belajar? Aku kurang inget sih kalau pertama kali belajar sepeda. Kalau nggak salah nggak tahu TK atau SD. Iya. Udah. Nggak pernah, awal-awal nggak pernah jatuh kah? Ya jatuh kayak kebanyakan kalian itu kayak ya namanya belajar kan, pasti ada jatuh bangunnya. Gitu. Asik. Oke, baiklah kalau begitu. Kamu punya passion di dunia komunikasi? Ingin jadi pro di bidang media, public relations, atau advertising? Yuk buruan gabung di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Langlang Buana. Kami menawarkan kurikulum yang up to date dengan perkembangan teknologi dan tren terkini. Kamu mau belajar bikin konten viral,
atau mungkin merancang kampanye PR yang brilian. Semua bisa kamu pelajari di sini. Gak cuma itu, kami juga memiliki fasilitas studio rekaman, ruang jurnal, dan ruang membaca. Semuanya siap mendukung kreativitasmu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang Buana. Dan jadilah bagian dari generasi komunikator masa depan yang hebat. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal mistis, religi, dan juga toleransi. Kita juga bakal bahas tentang pengalaman horor, aspek spiritual, dan juga pentingnya toleransi dalam masyarakat. Kita kesalaman dulu ya, pertama. Ada nggak sih cerita horor di lingkungan kamu atau mungkin yang pernah kamu alamin dulu? Sebenarnya banyak, cuman agak lupa-lupa dikit ya Oke. gitu. Ini yang aku ingat Ya. dulu. Jadi kan katanya gitu, lokasi SD aku tuh bekas kuburan gitu. Bekas kuburan? Iya. Oke. Kayaknya kita semua kayak gitu deh, kayak Kalau sekolah. nggak bekas kuburan ya bekas rumah sakit. Iya, iya. Kayak gitu. wah, relate banget gitu, relate banget. Iya, terus emang ini sekolah aku, terus gak jauh dari situ ada ya kayak makam pemakaman umum. Iya. Terus waktu kecil ada cerita, kita kan suka kalau misalkan gak ada guru masuk kelas, suka main-main di kelas gitu sama Iya. teman-teman yang lain. Iya. Nah, waktu itu aku sama teman-teman aku main petak umpet. Di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Ada nggak di dalam kelas juga sih, cuman ada yang ngumpet di kelas kayak sekitaran kelas tuh, nggak jauh-jauh sampai ke. Oh, yang nyarinya tapi di dalam kelas yang jadi si Iya, Ucin ini. nah, Petak terus umpet itu. Ya, terus udah Oke. gitu ada salah satu teman aku, kalau nggak salah dia ngumpet di belakang lemari. Lah, Kayak- lemari apa? Ada lemari gitu, lemarinya belakang lemari atau dalam lemari gitu. Ada lemari buku yang isinya buku-buku. Kalau nggak salah si lemarinya tuh nggak kayak dempet ke ininya. Ke dinding. Iya, ke dinding. Jadi kayak ada celah. Ada gitu. space buat Iya, orang masuk gitu ya. Nah, kalau nggak salah dia tuh ngumpet di situ. Hmm. Terus udah gitu keluarnya pas keluar dari lemari itu nggak lama dia bentol-bentol. Apa di nggak kelamaan gitu ini di lemarinya ngumpetnya? Nggak selama itu sih, kayak Kan kalau sebentar sampai bentol-bentol tuh. Nah, emang banyak rayap kali ya di lemarinya. nah nggak tahu, cuman rumornya katanya kalau misalkan bentol-bentol kayak gitu tuh Hmm. kena kentut hantu gitu loh. Gitu. Nanti bisa kentut. Baru tahu. Unik banget gitu ya. Kayak Jadi- pur-pur. Kentut itu tidak menyebabkan bentol tapi menyebabkan bentol. Itu bentol-bentol di sini. Mungkin deh itu karena alergi dengan mungkin kayak ada Iya, Iya, bisa jadi debu kan debu lemari atau- siapa tahu. atau apa sih namanya kayak ada Alergi buku gitu. jamur yang di dinding gitu kan, yang Iya. kecil-kecil. Gak tahu sih, Iya. cuman rumor yang menyebar gitu, kayak berita-berita yang menyebar dan yang kita percayai ya itu gitu. Tapi itu sampai pulang bentol-bentolnya. Enggak juga sih, aku kurang ingat kalau itu. Kirain bertahan berapa lama gitu kan serem juga ya dalam lemari Iya. sampai bentolnya beberapa hari gitu. Aduh, perik gak sih barusan? Enggak sih. Tapi aduh, Oke, agak serem tapi agak lucu juga ya, sama ya buat ceritanya. Kalau buat Samuel sendiri ada nggak sih cerita horor di lingkungan kamu atau yang Samuel dulu pernah alamin juga Kayaknya mungkin cerita turun temurun nih kali ya. di orang Batak sana? Ya orang Oke. Batak di sana karena ya mungkin gimana ya kalau orang di sana nyebut hantu ini gitu kan, lo pasti semua tahu gitu. Apa kita coba spill dikit. Apa namanya itu adalah Begu Ganjang. Apaan tuh? tuh Begu Ganjang. Nah, Apaan gue kan? kayak Ya, jelasin dulu coba. oke aku jelasin ya. Begu itu artinya hantu. Oke. Ganjang itu artinya panjang. Hantu panjang. Nah, itu. Nah, jadi kalau hantunya itu muncul, dia Ya. itu kan sosok tinggi tuh kan. Oke. Nah, tinggi kalau maksudnya kalau dia tiba-tiba muncul nih, kan kita penasaran dengan mukanya kan. Nah, otomatis kita ngelihat ke atas gitu. Ya. Kayak ngelihat ke atas. Semakin kita lihat ke atas, semakin dia tinggi. Waduh. Kayak kita ngelihat ih makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Ya. terbatas dong.
Iya, kayak gitu. Kayak Buzz Lightyear gak? Kita terbatas dengan lampu. Nah, Oke, terus? kayak gitu. Nah, dan ketika kita ngelihat ke atas gitu kan, bagian leher ini kan kayak nggak ada apa ya? Kayak mudah untuk dicekek gitu kan. Nah, Oke. dia ngincer leher kita katanya Oh. gitu. Nah, jadi kayak di sana anak-anaknya pasti kayak tahu gitu. Nah, dan begu ganjang ini biasanya dia bisa diasuh. Diasuh kayak maksudnya Sama orang? iya sama orang. Dipelihara gitu? Buat? Buat untuk jaga kebun atau harta gitu. Oke. Jadi kayak contohnya dia punya kebun gitu kan. Iya. Yang lebar gitu, nggak bisa Iya. dijaga gitu kan. Dan Iya. dia takut Ada yang nyuri. nah jadi begu ganjang ini jadi penjaganya gitu. Jadi setiap ada yang mau nyuri gitu kan, pasti kayak mungkin dari cerita-cerita aku kayak melihat begu ganjang lah kayak Iya. gitu orang-orang di sana. Jadi dan ada satu yang menurutku lumayan kayak orang-orang bakal gempar gitu dengarnya. Oke. Itu sebutannya kayak Guntar begu ganjang. Guntar apa lagi? Guntar itu kayak semacam lupa sih ya gimana ngartiinnya, tapi kurang lebih kayak dia kayak gimana ya, mengamuk gitu atau lagi apa ya, Lagi marah atau lagi murka gitu. Oke. Lagi murka gitu. Nah, Iya. dia biasanya kayak di kampung-kampung gitu kan. Nah, kalau dibilang kayak di kampung itu tuh lagi Guntar begu ganjang gitu, lagi begu ganjang lagi ngamuk gitu kan. Di kampung itu. Jadi orang-orang bakal waspada dan jarang mau ke kampung itu. Dan orang-orang yang di kampung itu kayak bakal ngerarang anaknya keluar malam gitu. Dan itu pasti ada di zaman sekarang aja, masih ada seperti itu. Jadi tetap ada walaupun Iya. beriring jalannya waktu tetap ada hantunya. Kayak zaman sekarang kayak mungkin dua pas di kemarin di kampung kan. Iya. 2 tahun yang lalu itu masih ada tuh yang namanya Guntar begu ganjang. Jadi Iya. kayak bakal ngundang ahli-ahli agama gitu untuk Oke. kayak musir kayak gitu. Kalau kayak ahli kayak ilmu hitam nggak berhasil, kayak bakal ngajak ahli agama gitu. Terus itu maksudnya ngambuknya itu gimana? Ngamuknya itu kayak incar biasanya kayak orang-orang di kampung itu matinya nggak wajar gitu. Contohnya misalnya di malam hari gitu kan, di jalan raya dia menyeberang. Iya. Nah, si orang ini nggak sebenarnya dia sadarnya mobil atau motor gitu nggak ada yang lewat. Oke. Ternyata ada gitu. Jadi dia lewat gitu. Oh, jadi kayak dirasukin gitu. Kalau enggak kayak pernah di satu ketika di kampung itu gitu kan. Beberapa kampung sih kayak setiap hari ada orang meninggal. Tiap hari? Iya. Waduh. Tapi penyebabnya beda-beda? Iya, dia beda-beda. Kayak tapi nggak logis kan tiap hari Iya, kayak iya juga sih, tiap maksudnya hari sampai selesai ini dikuburin, Iya. besoknya bakal bukan tiap hari juga sih, tapi kayak waktu yang berdekatan gitu. Iya. Dalam sebulan bisa 8 atau 10 gitu. Takut banget ya. Takut banget. Jadi kayak orang-orang kayak walaupun di zaman sekarang yang udah Modern. yang modern gitu kan, banyak yang orang yang kayak anggap remeh gitu kan. Iya. Tapi karena ada kejadian seperti itu Iya. kayak membuat iman mereka kayaknya ada deh gitu. Oh, jadi mulai Kayaknya beneran percaya ada deh gitu. ada Karena ya sosoknya. ada fenomena gitu. Kayak dalam jangka waktu yang dekat ada orang yang sering meninggal gitu. Oke, tapi untuk si perawakannya atau sosoknya itu gimana? Kan kalau misalkan kuntilanak ya identiknya sama wanita baju putih panjang gitu. Kalau ini biasanya hitam gitu sama berambut panjang gitu. Cewek berarti. Nggak tahu sih. dia tidak bergender. Iya, tidak beda gender mungkin ya. Aduh. Terus alasan si begu ganjang itu murka tuh kenapa? Biasanya pemiliknya itu kayak nggak ngasih apa ya? Harus ada tumbal gak? Iya, ada. Oke. Jadi Tumbalnya apa? tumbalnya biasanya itu aku pernah lihat nih, ini kejadian yang benar-benar aku lihat sendiri. Real kayak, guys, real. Maksudnya aku nggak tahu ya orang itu punya atau enggak, tapi kata-kata orang-orang ciri-cirinya seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi ada satu orang yang aku kenal, dia ke kali gitu kan. Iya. Nah, ke kali dia ngelempar ayam. Ya, Oke. ayam jantan. Masih hidup tapi atau Udah mati. Oke.
Jadi dia kayak lehernya digorok gitu kan, Iya. dipotong gitu, keluar darahnya, terus dilempar ke kali itu. Jadi di sana percaya bahwa orang-orang seperti itu dia punya asuhan seperti itu gitu. Ciri-ciri orang yang Ngasuh Gu Ganjang ini. Ya lagian orang mana yang mau ngebuang ayam ke ini ke kali? Maksudnya kalinya itu di dekat ladangnya gitu, di Iya. dekat kebunnya Ya, gitu. walaupun ada orang yang tidak memelihara si hantu ini kan, ngapain juga orang ngebuang ayam ke kali, mending ya udah dicabutin bulunya. Digoreng. Iya, digoreng, dimakan aja. Dimasak ya Iya. kan. Nah di situ aku udah tahu nih kayak, tapi aku nggak bocor sama orang gitu, karena ya kalau aku bocor mungkin nanti dia reputasinya jelek atau gimana gitu kan. Jadi aku cuman simpan aja gitu. Itu masa kecil sih, mungkin di umur, bukan kecil sih, di umur SD. SMP sih aku mulai. Siapa Cukup tahu tahu ada aja. Iya cukup tahu. ada Karena metronom yang lihat ini. ya Benar tuh. gimana ya, mungkin di situ logika aku berjalan, udah mulai logika aku berjalan. Kalau aku kayak bilang ke orang-orang, jadi mungkin kayak orang-orang curiga gitu. Iya, oke. Oke, menarik banget ya, lumayan. Takut juga ya cerita-cerita horor ini. Ngomong-ngomong tentang horor, pasti ada sangkut pautnya kan sama religi dan juga toleransi. Buat Salma sendiri, gimana sih perubahan zaman bisa mempengaruhi kamu dan keluarga kamu dalam menjalankan praktik keagamaan? Perubahan zaman ya. Ya. Sekarang kan teknologi udah canggih banget. Ya. Oke. Ada internet, smartphone dan lain-lain. Iya, ada Dan- SpaceX. Wah. Dan hal itu berpengaruh besar di kehidupan aku, terutama keluargaku. Nah, Dalam mengakses informasi terutama ya. Salah satunya dalam hal keagamaan. oke. Mungkin dulu kalau misalkan, karena nggak ada handphone, kalau misalkan keluarga aku nih ada yang mau ditanyakan kayak seputar tentang keagamaan, kita harus nunggu pengajiannya dulu gitu loh. Oke. Ya, karena kan nggak setiap pengajian itu nggak ada setiap hari gitu. Iya, Kayak paling cuma malam Minggu atau nggak malam Jumat malam aja. Jumat atau Iya. Selasa yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, sekarang karena zamannya udah berubah gitu, adanya teknologi, jadi kita tuh bisa mengakses informasi kapan aja dan di mana aja gitu. Kalau misalkan kita ada pertanyaan, kayak kita searching di Google atau di YouTube dan langsung muncul tuh jawaban-jawabannya gitu. Oke. Iya, dan itu sangat membantu sekali. Oh, terima kasih untuk Google gitu. Iya, terima kasih. Tapi enak sih, kayak kita nggak ngerti kayak misalnya kayak ayat-ayat tertentu Iya. gitu kan, terus kita searching di Google dan dapat pengertiannya Ya, gitu. artinya Iya. gitu. Membantu banget berarti ya. Iya. Kalau buat Samuel sendiri, ada nggak, atau apakah perubahan zaman juga mempengaruhi praktik keagamaan kamu nggak, atau mungkin perayaan agama yang punya makna khusus buat Samuel sendiri? Kayaknya ada sih itu. Terutama kayak kalau aku kan dari Kristen kan. Iya. Contohnya kalau ke gereja itu biasanya kita harus bawa Alkitab gitu. Oke. Nah, karena sekarang zaman yang ya serba digital Iya, gitu kan. oke. Nah, orang-orang kayak mungkin anak mudanya ya rata-rata kayak para remajanya gitu kan. Kalau ke gereja itu mau ibadah gitu nggak bawa Alkitab lagi, cukup Iya. di handphone gitu. Oh, jadi pakai Alkitabnya di handphone. Iya, jadi kayak ya segampang itu sih. Jadi kalau kita kelupaan Alkitab atau kita bisa langsung baca di handphone gitu Itu ayat-ayat. lumayan membantu ya. Jadi nggak Iya. perlu bawa fisiknya, tinggal ada digitalnya, download aplikasinya, tinggal udah ada langsung keluar ada Alkitabnya ya. Tapi image di rata-rata kayak image Alkitab, misalnya Alkitab digital gitu, kalau di para orang tua itu masih lumayan kurang baik sih. Karena kayak kalau anak muda kan udah ngerti nih kan, kayak lagi sesi pembacaan ayat gitu kan, Alkitab gitu. Kita buka handphone untuk baca itu. Tapi kalau orang-orang dewasa di sana mungkin kayak yang orang dewasa masih menggunakan fisik gitu kan, Alkitab fisik gitu. Jadi melihat kayak ngapain sih lagi ibadah buka handphone. Padahal buka Alkitab ya. Bisa gitu. kayak malah buka yang lain. Nah gitu, jadi kayak lumayan masih itulah, masih di tahap gimana ya, menyesuaikan gitu. Ya. Tapi sekarang udah banyak sih kayak orang-orang tua juga cuman bawa Alkitab, bawa handphone gitu. Ya, lebih simpel kan, nggak perlu bawa fisik segala macam. Iya, Jadi sekarang udah banyak ya. Tapi- koran juga ada kan. Tapi banyak orang yang apa ya, menyatakan gitu kan bahwa membaca Alkitab secara langsung gitu kan Iya.
fisiknya gitu lebih membuat kita fokus gitu daripada di handphone, karena ya di handphone kan banyak banget gangguan ya, Tiba-tiba kayak ada notif. iya notis kayak kita lagi baca nih tiba-tiba ada notis dari teman, balas dulu Tiba-tiba gitu ada kan. notif pay later belum bayar. Aduh. Tidak, belum bayar. Langsung overthinking gimana caranya bayar nih. Iya, saya harus bekerja keras gitu ya. Udah lagi ibadah. Dan pas sesi ibadah pas zaman itu kali ya, bukan zaman sih, pas pandemi kali ya, Iya. sangat ngebantu sih. Iya. Karena nggak perlu kita ke gereja gitu Iya. kan, kita bisa ibadah secara online gitu. Iya. Jadi kayak lumayan membantu sih sekarang di zaman digital ini. Kurang lebih pengalamanku sama dia sama, membantu banget ya Oke. perubahan zaman sekarang. Kayak waktu Covid juga kan dulu waktu lebaran kan nggak bisa kumpul atau mudik ke kampung halaman, pasti yang lain pada via Zoom, video call, via Google Meet. Ya, walaupun tidak bertemu secara langsung tapi cukup membantu meringani rasa kangen dengan keluarga yang lain lah ya. Iya betul sekali. Tapi di image kalian, maksudnya ini tentang agama nih. Oke. Kalau aku mau nanya gitu, Aduh, mungkin Boleh. agak sensitif atau gimana gitu. Kalian kalau di misalnya di sekolah gitu kan, kalian ada nggak kayak guru-guru agama kalian ceritain kayak mungkin dari yang non muslim ini kayak gini gitu, atau Kayak maksudnya gambarannya gitu, ngejelekin atau- bukan gambaran dari orang Kristen itu sifatnya kayak gini nih gitu. Oh, guru agama tapi Iya. khusus spesifik waktu Iya. guru agama. Enggak sih. Selama aku SD, SMP, SMA dan sampai sekarang kuliah juga punya guru agama, nggak ada yang berbicara tentang kayak misalkan orang non muslim tuh kayak gini-gini atau kayak gimana gitu. Untungnya enggak sih, mungkin emang tingkat toleransinya juga tinggi, jadi saling menghormatin umat non muslim juga gitu. Sama sendiri gimana? Ya aku juga sama sih, cuman mungkin kayak kalau ngejelasin sesuatu di Islam mah ini gini gitu, di Nanis, di Kristen gitu ini gini, kayak misalkan ngejelasin tentang kitab-kitab gitu doang sih, nggak kayak menjurus orang Kristen gini enggak. Paling adanya dulu guru matematika tapi selalu dipancing anak-anak buat cerita tentang agama. Soalnya emang bapak satu ini tuh emang Mudah terpancing. bisa dibilang ilmu agamanya lumayan lah ya gitu. Jadi kita tuh ya yes, namanya juga pelajaran matematika kan pasti mumet lah ya kan, kayak aduh matematika lagi, coba deh pancing tanya ini tanya itu. Satu orang nanya ini, terus lanjut lagi nanya, orang lain nanya yang lain juga, jadi habis 1 jam pelajaran tuh buat nanya agama doang. Matematikanya nggak dibahas materinya gitu. Tapi ujung-ujungnya ya kita minggu depan bahas 2 materi ya, kayak aduh sama aja kalau gini dong, kalau minggu depan bahas 2 materi, mana matematika lagi. Ya terima kasih untuk Bapak deh, lumayan. Kalau aku sendiri sih guru agama aku kayak kalau ketika mungkin murid mau kayak bertanya nih, penasaran gitu kan dengan agama sebelah gimana gitu kan, mungkin gitu kan. Dia kayak gimana ya? Dia ceritainnya kayak sebenarnya seakan-akan kita cukup tahu aja gitu, jangan kita bahas agama mereka gitu. Yang kita bahas agama kita aja gitu. Jadi dari aku sendiri kayak ngerasa kayak pengetahuan aku dari teman-teman, misalnya kayak aku punya temen nih yang nggak Kristen gitu kan, dia Muslim gitu, aku pasti nanya-nanya gitu kayak mana keagamaan mereka gitu, karena di sekolah sendiri nggak ada pelajaran seperti itu. Jadi kayak kurang sih kayak mengetahui agama lain gitu. Mungkin gurunya mungkin takut kayak murid-muridnya bakal itu kali ya, kayak imannya Goyah. goyah gitu, maksudnya ketika dia ceritain atau apa gitu jadi bimbang gitu. Terus Tapi menurutku sensitif juga ya iya sih. bahasannya. Tapi dulu sama sekolah ini sekolah umum atau sekolah Kristen? Katolik sih. Katolik, jadi memang khusus ya, jadi nggak ada yang misalkan kan sekolah-sekolah umum kan dicampur, terus kalau di sekolah umum kan non muslim jadi minoritas kan. Iya. Kalau di Katolik ya sama-sama bareng lah menjadi mayoritas. Tapi uniknya di sekolah Katolik itu ada yang murid Muslim tau. Oke, terus? Terus dia karena nggak ada guru agama Muslim, nah jadi dia ngikutin belajar Agama kamu sama Katolik juga biar dapat nilai agama gitu. Jadi dia bahkan aku kagetnya nih pas ketika ke sekolah gitu kan,
aku lihat dia lagi masukin sesuatu gitu, terus aku tanya itu apa gitu kan, ini Alkitab. Aku tanya kan, kamu punya? Ya punya lah gitu. Dia kayak bilang kayak seakan kayak dia gimana ya, dia juga punya gitu. Kayak dia juga senang gitu punya itu gitu. Aku juga ini orang gimana ya gitu. Terus effort lumayan beli. effortnya gila. Terus paling aku salutnya sama dia pas perayaan hari Natal kan, sekolah biasanya ada Natal sendiri tuh, perayaan Natal sendiri. Nah dia juga ikut. Maksudnya perayaannya di sekolahnya? Iya, dan dia juga ikut. Itu ngapain aja biasanya di perayaan sekolahnya? Kalau perayaan sekolahnya kan biasanya kayak pertama ya ibadah Natalnya, terus kayak setiap kelas itu kayak ngasih apa ya? Pertunjukan dari kelas masing-masing gitu. Pertunjukannya apa? Kayak nyanyi, kalau enggak nari, kalau enggak drama gitu. Wah seru banget. Tunjuk bakat gitu Iya ya. ya. Jadi lumayan seru sih. Dan paling uniknya si yang muslim ini dia ikut serta gitu dalam pertunjukan itu gitu. Kayak aku gila sih, ini keren banget dia sih, kayak wah gitu. Tapi dia tetap ke dia nggak masuk ke Katolik atau apa, dia tetap di imannya. Di pas hari raya Lebaran juga dia tetap ngikutin gitu. Puasa juga kayak orang-orang pada itu kan, bulan puasa kan masuk tuh kan. Nah orang-orang Kristen atau Katolik yang di sana nggak puasa, dia tetap puasa gitu. Nggak tergoda. Nggak tergoda. Kayak keren banget nih orang. Good job buat temannya Samuel. Respect. Good job. Tapi kenapa dia bisa masuk ke sekolah kamu? Apa emang boleh gitu? Terbuka buat umum nggak sih, kayak ya udah siswa non muslim juga boleh masuk gitu? Iya. Kalau semua sih ya, semua kayak rata-rata ya. Tapi yang setahu aku semuanya dari sekolah-sekolah Kristen, Katolik gitu, open kok dia, terbuka banget untuk semua. Tapi ya cuman resikonya itu tadi, kayak mungkin di mereka nggak ada punya guru yang memahami agama lain gitu, ajaran lain gitu. Makanya ya kalau kita mesti masuk gitu kan, otomatis kita harus siap belajar di situnya, yang disediain gitu doang sih. Oke, menarik ya. Untuk temannya Samuel, Keren. kamu hebat ya, keren. Oke, buat next pembahasannya kita udah ngomongin tentang budaya nih. Yang namanya budaya pasti nggak jauh dari yang namanya toleransi ya. Karena di Indonesia sendiri budayanya beragam kan. Jadi kita juga harus bisa saling menghargai dan menerima perbedaan itu. Kita sama lagi ya. Boleh. Boleh cerita dikit gak tentang toleransi yang pernah Salma lihat atau mungkin Salma pernah alami di lingkungan di Teh Salma sendiri? Kebetulan lingkungan aku yang sekarang, lingkungan kuliah itu. Yang sekarang emang yang dulu gimana? Iya, maksudnya dulu nggak ada yang kayak yang beda banget gitu. Nah sekarang ketemu banyak teman kan. Aku juga punya beberapa teman yang emang dari latar belakang budaya maupun agama yang berbeda gitu. Pengalamannya sih seru ya. Awalnya sempat takut tuh kayak, ini latar belakang budaya kita beda nih, apakah kita bakal nyambung gitu. Tapi ternyata setelah kenal lebih dekat, terus setelah ngobrol lebih dekat juga gitu, ternyata nggak sekhawatir itu gitu. Kekhawatiran aku itu ya cuman sebatas itu doang. Ternyata ya seru aja gitu. Justru dengan adanya perbedaan budaya maupun agama ini tuh jadi pengalaman yang berharga buat aku. Sama baru ya. Iya, bisa nambah wawasan, pengalaman. Bahkan kita juga sering sharing di kelas gitu tentang kayak keagamaan saya agama kayaknya masing-masing. gimana ya, sebenarnya mau bendera putih gitu kan. Sering ditanya, tapi ya karena saya sendiri gitu ya, nggak apa-apa, ilmu saya juga kalian berhak tahu gitu. Ya gitu kan, kayak misalkan di kamu ada perayaan Natal, kayak kita sering sharing kenapa sih bisa ada Natal gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Ya. Oke. Kalau buat Samuel sendiri, gimana pendidikan di sekolah kamu dulu mengajarkan pentingnya toleransi? Kalau di sekolah sih mungkin nggak terlalu ditekanin, tapi kayak rata-rata orang di sana kayak udah paham gitu. Jadi misalnya nih, aku punya tetangga gitu kan, dia tidak Kristen, dia mungkin agama yang lain gitu kan.
Nah, dan di situ kan biasanya ketika perayaan kayak Natal atau Paskah itu kan biasanya orang ngerayain kayak misalnya kayak potong babi gitu, mohon maaf ya yang yang potong potong babi gitu kan, nan bakar-bakar gitu di depan rumah dan mungkin asapnya memungkinkan gitu kan, lari ke rumah tetangga gitu kan. Nah di sana mereka kayak ya udah biasa aja gitu, nggak sampai kayak marah gitu, kayak kamu kan tahu saya gini gitu kan, seharusnya tahu dong saya gini, nggak boleh kayak gitu ya. Enggak, di sana lumayan gimana ya, lumayan saling memahami gitu. Jadi walaupun di sekolah enggak terlalu ditekan, tapi kayak budaya di sana memang udah seperti itu adanya gitu. Jadi ketika kayak aku kan temen aku lebaran gitu kan, yang rayain Idul Fitri gitu kan, aku pasti ke rumahnya untuk kayak silaturahmi. Iya, silaturahmi kayak maaf-maafan gitu kan. Kayak terus kayak ngerasain makanan gitu yang biasanya ada di hari lebaran gitu kan, ketupat gitu kan. Nastar. Nggak mungkin kan di hari Natal ada ketupat gitu kan. Kayak mungkin nggak tahu sih. Tapi kayak jarang aja nemuin ketupat di hari Natal jarang. gitu. Bukan berarti nggak mungkin tapi cuma jarang aja. Jadi ya kayak makan ketupat gitu kan ke rumah teman. Terus pas biasanya kalau hari Natal itu jarang sih yang datang ke rumah-rumah. Biasanya kalau orang Kristen itu ngerayain hari rayanya gitu di yang maksudnya kayak berkunjung gitu di tahun baru. Nah di tahun baru, nah jadi kayak orang-orang yang teman aku yang Muslim juga bakal datang ke rumah aku gitu, makan kue. Nah di sana kayak bahkan aku juga kayak bakal kan kalau di perayaan kayak gitu kan ada yang daging babi gitu kan. Nah aku kayak punya temen gitu misalnya yang Muslim nih, aku udah sediain untuk daging ayam gitu. Jadi kalau temen aku yang Muslim datang ya aku kasih daging ayam gitu. Nah dan rata-rata orang kayak gitu semuanya, kayak mereka bakal nanya gitu, kamu makan ini enggak gitu. Ditanya dulu. Tiba-tiba dikasih aja. Makan aja gitu. Tiba-tiba nggak tahu ini makanan apa. Enak ternyata, waduh. Iya kan babi. Nah jadi kayak gitu. Lumayan ya dari kecil diajarin lah kayak budayanya udah saling ngerti gitu, nggak tanpa ditekan atau diedukasi juga udah saling paham gitu. Oke, jadi ya gitu ya Matrinom. Itulah indahnya toleransi di Indonesia ya, karena Indonesia juga punya slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Sebelum kita ke sesi penutup, kita nikmati jeda musik yang akan kita putar untuk menyegarkan kembali pikiran kita semua.
past while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights.